Assalamualaikum. Hai Moms, tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Dan mulai tayangan ini, Dapur Opat akan menyajikan beberapa resep kue kering yang unik, penuh warna, juga lezat. Dan untuk tayangan kali ini, yang berwarna-warni kesukaan anak-anak ialah nastar karakter. Mau tahu cara pembuatannya? Mari kita simak dan praktekkan. Untuk langkah pertama yang kita lakukan dalam membuat nastar ialah membuat selai nanas sebagai isiannya. Dan berikut bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat selai nanas homemade. Pilih 3-4 buah nanas sedang yang tidak terlalu matang, bersihkan kulitnya lalu potong dan cuci bersih. Kemudian kita bisa mulai parut nanas beserta bonggolnya. Dengan cara diparut ini, kita akan memperoleh tekstur nanas yang berserat dan krenyes sebagai ciri khas buah nanas. Untuk pembuatan selai nanas homemade ini, saya menggunakan jenis nanas madu lokal. Saya memilih memarutnya dan tidak memblendernya agar tekstur nanas tidak terlalu lembek dan mudah dibentuk. Setelah seluruh nanas diparut, kita bisa mulai memasukkan ke dalam panci atau wajan. Kemudian, masak di atas api sedang, lalu kita bisa tambahkan sejumput garam dan ratakan. Kemudian, kita bisa memasukkan beberapa batang kayu manis, lalu kita aduk. Penambahan beberapa kayu manis ini akan memunculkan aroma dan wangi yang khas dari perpaduan antara nanas dan kayu manis. Lakukan proses ini selama 20-25 menit sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Aduk terus seperti ini hingga mendidih dan airnya habis. Setelah 20 menit dan airnya habis, kita bisa mulai memasukkan gula pasir ke dalamnya. Lalu aduk hingga seluruh gula tercampur secara merata. Gula pasir dimasukkan di fase terakhir ini karena jika dimasukkan di awal berbarengan dengan nanasnya, maka warnanya akan coklat sekali dan rawan gosong. Jadi saat tepat memasukkan gula pasir yaitu pada saat nanas mulai mengering dan hanya menyisakan sedikit air untuk menyerap gula. Lalu masukkan vanili bubuk ke dalamnya agar selai nanas kita makin wangi. Setelah 15 menit, inilah tampilan selai nanas kita setelah ditambahkan gula pasir. Aduk terus dengan api kecil ya Mams. Setelah air mulai terlihat mengering, kita bisa mulai mematikan api sambil terus diaduk. Dan inilah selai nanas homemade kita. Tekstur nanas yang agak kering dan mudah dibentuk adalah salah satu keberhasilan untuk memperoleh nastar yang tidak retak ketika matang. Setelah dingin, kita bisa mulai membuat bulatan seberat 3 gram sebagai isian nastar. Setelah selesai, sisihkan dan kita akan mulai membuat kulit nastar. Berikut bahan-bahannya. Seperti biasanya, siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita perlukan di dalam wadah ya Mams. Dalam mempersiapkan bahan-bahannya, saya mulai dengan mensangrai terlebih dahulu tepung terigu bersama potongan daun pandan agar nastar yang dihasilkan renyah sekaligus wangi kulitnya. Aduk terus dengan api kecil agar tepung tidak gosong. Setelah tepung mulai terasa ringan, matikan api, lalu kita bisa mulai menyaringnya. Saring seluruhnya hingga tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah mempersiapkan tepungnya, kita bisa mulai membuat kulit nastarnya. Cara pembuatannya ialah masukkan mentega dan margarin ke dalam wadah yang kering. Setelah itu, kita masukkan gula halus ke dalamnya. Kita bisa mencampurkan ketiga bahan tersebut dengan bantuan spatula atau dengan mixer. Untuk pengocokan dengan mentega dan margarin ini tidak boleh terlalu lama ya Mams untuk menghindari kulit nastar bleber ketika dipanggang. Kemudian masukkan kuning telur ke dalam adonan lalu kocok kembali dengan mixer. Total pengocokan mentega dengan bahan-bahan lainnya hanya maksimal selama 2 menit ya Mams. Kocok hingga merata, lalu matikan mixer dan kita bisa mulai memasukkan bahan kering yang telah disaring terlebih dahulu. Bahan kering yang dimaksud diantaranya tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Masukkan bahan kering secara bertahap, lalu aduk dengan spatula.
Masukkan kembali sisa dari bahan kering, lalu aduk rata. Setelah seluruh bahan kering tercampur, sisihkan, lalu kita bisa membagi dalam beberapa wadah untuk kita berikan warna. Dan saatnya membentuk. Untuk yang pertama, saya mulai membentuk nastar dengan motif lebah. Caranya, ambil adonan kulit nastar seberat 7 gram, lalu isi dengan isian selai nanas, kemudian kita tutup, dan setelah itu kita bisa mulai membulatkannya. Kita bisa mulai membentuk bulat atau membentuk lonjong menyerupai bentuk lebah. Setelah itu, ambil kulit nastar berwarna hitam, lalu kita bisa mulai membentuk bagian kulit lebah yang melingkar di atasnya. Kita bisa merapikan bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Setelah itu selesai, kemudian ambil kembali adonan berwarna hitam, lalu pilin-pilin untuk membentuk bagian melingkar yang kedua di bagian depan. Dilanjutkan dengan membentuk bagian matanya, masih dengan adonan kulit nastar berwarna hitam. Setelah memasang dua matanya, kita lanjutkan dengan membentuk bagian bibirnya, masih dengan warna hitam ya mams. Tekan ke arah dalam agar tidak lepas ya mams. Kemudian ambil adonan kulit nastar berwarna merah jambu, lalu kita bisa memberi warna pada bagian pipinya. Dilanjutkan dengan membentuk bagian dua sayapnya, dan inilah dia nastar karakter dengan motif lebah. Motif selanjutnya yaitu motif anjing laut. Untuk motif anjing laut ini saya menggunakan adonan kulit nastar berwarna biru. Caranya masih sama, yaitu bungkus isian selai nanas dengan adonan kulit nastar, lalu bulatkan. Setelah bulat sempurna, kita bisa sisihkan. Lalu kita bisa memasangkan bagian telinga dengan warna yang sama. Kerahkan seluruh imajinasi kita untuk membentuk setiap bagian dari nastar karakter ini ya mams. Setelah kedua telinganya jadi, kita bisa lanjutkan dengan memasang bagian mulutnya. Ambil adonan kulit nastar berwarna putih, bentuk bundar, lalu tempelkan. Lanjutkan memberi kumis berwarna kuning di bagian atasnya. Setelah itu, kita bentuk bibir dari adonan kulit nastar berwarna merah jambu. Lalu kita tempelkan di atas adonan kulit nastar berwarna putih. Tekan dan rapikan setiap sisinya. Lalu untuk bagian matanya kita bisa memberikan warna dengan bantuan tusuk gigi dari dark cooking coklat yang telah dicairkan. Dan untuk proses terakhirnya kita bisa tambahkan topi dari adonan kulit nastar berwarna merah jambu untuk kita tempelkan di bagian atas dari nastar karakter motif anjing laut ini. Dan inilah nastar karakter motif anjing laut kita. Tips selanjutnya yaitu motif beruang. Seperti proses sebelumnya, ambil adonan nastar berwarna coklat, lalu beri isian selai dan bungkus hingga tertutup seluruh bagian. Kemudian setelah seluruh bagian tertutup, kita bisa bulatkan. Setelah bulat sempurna seperti ini, kita bisa letakkan di atas wadah. Kemudian kita ambil kembali adonan kulit nastar berwarna coklat untuk kita bentuk menjadi telinga beruang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan agar tidak jatuh. Kemudian kita bentuk bagian kakinya masih dengan warna yang sama, yaitu bagian kiri dan kanan dengan bentuk yang lebih kecil. Setelah itu untuk membuat mulutnya, bentuk bundar dari adonan dasar kulit nastar, lalu tempelkan pada bagian tengah. Selanjutnya dengan adonan kulit nastar berwarna hitam kita bentuk kedua matanya. Setelah terpasang kedua matanya, kemudian dengan bantuan tusuk gigi kita bisa menggoreskan motif pada bagian mulutnya dari dark cooking coklat yang telah dicairkan. Selanjutnya kita akan membuat motif kumbang. Seperti cara sebelumnya, ambil adonan dasar kulit nastar, lalu beri isian selai nanas, kemudian kita bisa membungkusnya sehingga seluruh bagian selai nanas tertutupi. Setelah itu kita bisa mulai membulatkannya. Setelah bulat sempurna seperti ini,
kita bisa sisihkan, lalu kita bisa membuat bagian sayapnya dari adonan kulit nastar berwarna merah. Hanya bagi dua bulatan berwarna merah, kemudian tempelkan di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita tambahkan adonan kulit nastar berwarna coklat. Lalu kita bisa tempelkan bulatan-bulatan kecil dari adonan kulit nastar berwarna hitam di atas bagian sayapnya. Setelah memberi bulatan kecil pada bagian sayap, kemudian kita bisa melanjutkannya untuk memberi bagian mata dari adonan kulit nastar berwarna putih. Bentuk bulat kecil lalu tempelkan pada bagian depan di sisi kiri dan kanan. Dan inilah motif kumbang kita. Selanjutnya kita akan membuat motif macan. Seperti cara sebelumnya, kita ambil adonan kulit nastar berwarna jingga atau orange, lalu beri isian selai nanas, kemudian bungkus hingga tertutup seluruhnya. Setelah rapi, kita bisa mulai membulatkannya. Setelah bulat sempurna seperti ini, kita lanjutkan dengan membentuk bagian wajah dan bagian mulut dengan adonan kulit nastar dasar. Tekan dan ratakan, lalu kita lanjutkan dengan memberi mata pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dari adonan kulit nastar berwarna coklat. Selanjutnya kita bentuk bagian telinga dan kita tempelkan pada bagian sisi kiri dan sisi kanan atas. Lalu kita tekan bagian telinganya. Lalu yang terakhir, kita beri corak pada bagian pipinya dengan bantuan tusuk gigi yang telah diolesi oleh dark cream coklat yang telah dicairkan. Beri corak pada bagian kiri dan kanan dari pipinya, dan juga kita tambahkan corak juga pada bagian atasnya. Dan inilah motif macan kita. Setelah menyelesaikan semuanya, inilah beberapa motif yang telah siap untuk dipanggang. Masukkan ke dalam oven dan panggang dengan api kecil atau suhu 140-145 derajat Celcius selama 25 hingga 30 menit. Memanggang dengan api kecil ini adalah salah satu tips untuk menghasilkan nastar yang tidak retak. Setelah matang, matikan api lalu keluarkan dari oven, dan inilah hasil nastar karakter kita. Untuk satu resep kulit nastar ini bisa menghasilkan 50 buah nastar karakter seperti ini. Alhamdulillah, nastar karakter kita tidak retak, rasa manisnya pas dan langsung lumer ketika masuk ke dalam mulut. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan ragu untuk mencoba resep ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.